Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa masih pandemik seperti ini, semoga kalian tetap menjaga protokol kesehatan, selalu rajin mencuci tangan sebelum makan, setiap habis berpergian, setiap habis memegang sesuatu, kalian cuci tangan, terus menghindari kerumunan dan tetap memakai masker saat berpergian keluar rumah. Oke, minggu lalu Bu Nabila sudah tugaskan kalian disuruh membaca materi tentang skala. Nah, Bu Nabila sudah lihat tulisan atau ringkasan atau hasil bacaan yang telah kalian kumpulkan, informasi yang telah kalian dapatkan dari bacaan materi tentang skala. Ternyata sudah hebat ya anak-anak didik Bu Nabila tahu apa itu skala. Ya, skala itu adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Jarak peta atau jarak denah atau jarak gambar dengan jarak aslinya, jarak sebenarnya. Oke, di sini Bu Nabila akan jelaskan lagi tentang skala agar kalian lebih memahami materi yang minggu lalu telah kalian baca. Oke, silakan disimak. Sebelum menyimak, jangan lupa pintar membaca doa dan siapkan betul peralatan belajarnya. Oke, kita mulai. Tadi sudah Bu Nabila katakan bahwa tulisan yang kalian dapatkan ya sudah banyak yang benar. Skala itu tadi adalah perbandingan antara jarak peta atau jarak gambar atau jarak denah dengan jarak sebenarnya. Oke. Nah, di sini kita akan buat segitiganya seperti denah seperti debit dan sebelumnya kecepatan. Oke, kita buat segitiganya. Bu, kenapa dibuat segitiganya? Agar kamu gampang mengingatnya. Oke. Karena skala adanya di sini, jarak peta adanya di atas, jarak sebenarnya ada di bawah, berarti skala adanya di sebelah kiri. Skala, jarak peta, jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari skala tadi adalah jarak peta dan jarak sebenarnya. Yang perlu kalian ingat bahwa satuan dari JP dan JS nanti berbeda. Jarak peta itu berarti digambar. Ya, kalau digambar mungkinkah satuannya kilometer? Mungkinkah satuannya meter? Nah, tidak mungkin. Nanti mau sebesar apa ya petanya jika misalkan kalian disuruh membuat peta antara Pulau Jawa dan Sumatera. Misalkan kalian pakainya satuan kilometer, bisa sebesar apa nanti petanya? Nah, atau misalkan dalam satuan meter, bisa sebesar apa nanti petanya? Ya, jadi kalau jarak peta itu nanti kita menggunakannya satuannya adalah sentimeter. Oke, di sini Bu Nabila tulisin satuannya adalah sentimeter. Oke, untuk satuan jarak peta. Nah, kalau jarak sebenarnya, misalkan kalian menghitung jarak sebenarnya dari rumah ke sekolah menggunakan sentimeter, pakai penggaris. Wah, bisa selama apa kalian menghitungnya? Ya, bisa sepanjang apa penggaris yang kalian harus punya? Oke, nah kalau jarak sebenarnya berarti kita biasanya menggunakan kilometer atau meter. Bu, boleh nggak kalau dalam desimeter atau dekameter?
Boleh, tergantung permintaan di soal. Tapi jika tidak ada permintaannya, biasanya jarak sebenarnya itu menggunakan satuan kilometer dan meter. Bu, kalau skala apa? Nah, kalau skala berarti perbandingan antara JP dan JS dalam sentimeter dan satuan kilometer. Oke, di sini sudah dijelaskan kemarin nih. Ya. Di sini ada skala. Nah, jarak antara kota S dan kota M adalah 150 km, sedangkan jarak peta adalah 25 cm. Skala peta dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini tulis skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya 25, jarak sebenarnya 150. Ternyata setelah diperoleh, skalanya adalah 1 berbanding 600. Di sini artinya, artinya nih, yang penting adalah artinya. Jadi, skala petanya adalah 1 berbanding 600.000. Artinya setiap jarak 1 cm pada peta mewakili 600 cm atau 6 km pada keadaan sebenarnya. Jadi 6 km pada jarak sebenarnya di peta itu adalah 1 cm. Berarti kalau 2 cm berapa? Tinggal kamu kalikan 2, berarti 12 km. Paham ya? Oke. Nah, kalau di sini kita tadi sudah punya segitiganya, S adalah JP per JS. Yuk kita bongkar rumusnya untuk mencari skala, jarak sebenarnya, dan jarak peta. Tadi kalau skala kita sudah tahu. Skala adalah JP per JS. Oke, skala adalah JP per JS. Kita tutup skalanya, maka JP per JS. JP di atas, JS di bawah. Sekarang yang kedua, kalau Bu Nabila mau cari JP, apa rumusnya? Pintar, JP-nya ditutup. Ketika ditutup menjadi S dikali JS. Oke. Sekarang yang kita tutup adalah si JS. JS kita tutup, berarti mencari jarak sebenarnya rumusnya adalah JP dibagi skala. Oke. Kita sudah dapat bagaimana cara mencari skala, mencari jarak peta dan jarak sebenarnya. Nah, di sini Bu Nabila langsung saja ya memberikan contoh. Nah, biasanya soal-soal tentang skala itu menggunakan soal cerita. Nah, di sini Bu Nabila punya 4 contoh soal cerita. Ya, kalian simak baik-baik. Oke, Bu Nabila akan jawab. Kita lihat dulu soal yang pertama. Soal yang lain Bu Nabila tutup biar kalian tidak bingung. Oke. Sini ada soal pertama. Nah, biasanya soal skala itu berbentuknya soal cerita. Jadi kalian harus pahami dan kalian harus tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, kita langsung saja. Ya, yang pertama, jarak rumah Elsa dan Gea adalah 250 meter. Oke, jarak rumah Elsa dan Gea adalah 250 meter. Di sini ada satuan meter. Nah, Bu Nabila sudah bilang tadi yang satuannya meter apa? Apa? Pinter, jarak sebenarnya. Berarti untuk soal nomor yang pertama, yang diketahui pertama adalah jarak sebenarnya. Jarak rumah Elsa dan Gea sebenarnya adalah 250 meter. Sampai sini paham ya? Oke. Yang kedua, kita lanjutin bacanya. Jika mereka ingin membuat peta dengan skala 1 berbanding 500, nah,
Berarti kalau udah ada perbandingan begini, ini udah diketahui skala 1 berbanding 500. Apa tadi artinya? Nah, pintar. 1 cm pada peta mewakili 500 cm pada jarak sebenarnya. Oke, kita lanjut baca. Maka jarak rumah Elsa dan Gia pada peta. Nah, ada kalimat pada peta. Berarti kalau pada peta itu jarak peta. Berarti yang ditanya adalah jarak peta. Jarak peta atau jarak denah. Nah, untuk mencari JP nanti semua harus dalam satuan sentimeter. Semua dalam cm. Oke, jadi yang diketahui nanti semua harus dalam cm. Ya. Oke, kita jawab. Kita jawab bersama. Tadi JP apa? Rumusnya JP? JP adalah, ayo dicatatlah. Yo, tadi skalanya. Nah, ini Bu Nabila tulisin lagi segitiganya. JP JS. Berarti JP adalah apa? Skala dikali jarak sebenarnya. Pintar. Oke. Berarti ini 1 berbanding 500. Ya. Dikali, nah, kita lihat JS-nya. JS-nya dalam satuan meter. Ya. Dalam satuan meter. Untuk mencari JP semua dalam sentimeter. Kita boleh rubah ke sini. M harus dirubah ke cm. Oke. M ke cm turun atau naik? Turun, betul. Turun berapa? Turun 2 tangga. Berarti kalau turun kita kalikan 100. Berarti ini jadi 25.000 cm. Oke. Kita rubah di sininya. Berarti di sini kita masukkan 25.000. Satuannya adalah sentimeter. Ya. Ini ada 0 di bawah, kita boleh coret dengan temannya. Oke. Bu, itu satu lagi. Nah, itu nggak ada temennya, nggak boleh dihilangkan. 25 bisa dibagi dengan 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Pintar. Berarti tinggal 1 dikali 50 cm. Berarti berapa JP-nya? 1 kali 50. Pintar. JP-nya adalah 50 cm. Mudah kan? Bisa ya? Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Oke, nih Bu Nabila punya contoh yang kedua. Kita bisa simak baik-baik. Jarak sebenarnya antara Sukabumi dan Bogor adalah 57 km. Jarak sebenarnya. Oke, berarti yang kita ketahui di sini pertama adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya antara kota Sukabumi dan Bogor adalah 57 km. Kita lanjut baca. Jika jarak Sukabumi dan Bogor pada peta, nah, pada peta berarti ini jarak gambar atau jarak peta adalah 3 cm, maka skala peta tersebut adalah, nah, yang ditanya adalah skala. Berarti JP-nya tadi 3 cm. Oke, JP-nya 3 cm. Yang ditanya adalah skala. Nah, kalau yang ditanya skala, alangkah lebih baik dan alangkah lebih mudahnya kita samakan ke dalam bentuk sentimeter. Nah, berarti ini kita rubah nih. Semua dalam sentimeter.
Bu, sama dong dengan mencari JP. Ya, sama, cuma nanti jika di skala sentimeter atau satuannya tidak lagi digunakan. Bagaimana? Kita lihat. Kilometer ke sentimeter turun atau naik? Turun. Betul, kilometer ke sentimeter itu turun. Turun berapa? 5, pinter, berarti 57 kita kali 100.000, nolnya 5. 57 kali 1 57, nolnya ada 5. Nah, berarti jadinya 5.700.000 cm. Nah, semua dalam sentimeter. Ini udah sentimeter, ini udah sentimeter. Berarti tinggal kita jawab bersama. Kita jawab. Skala, ayo tadi rumusnya apa skala? Tuh, segitiganya masih kelihatan di atas. Pinter, JP per CS. JP-nya berapa ya? Betul, 3 cm. Berbanding? Good job. 5.700.000 cm. Nah, karena sentimeter dan sentimeter ini bisa dihilangkan. Nah, biasanya ya, skala itu selalu berbentuk 1 berbanding. 1 berbanding. Nah, berarti kalau dia 1 berbanding, ini angka 3. Berarti supaya jadi 1, jadi berapa ya? Diapain ya? Dikali, ditambah, dibagi, atau dikurangi? Supaya jadi 1, boleh nggak dikurangi? Nggak boleh karena dia pembagi. Berarti dibagi, kita sama-sama bagi 3. Kita sama-sama bagi 3. Bu, kalau nggak ditulis bagi, aku mau coret aja. 3 sama 57 boleh nggak? Boleh, sama saja. 3 dibagi 3 adalah 1. Oke, 3 dibagi 3, 1. 57 dibagi 3. Berapa 57 dibagi 3? Pinter, 19. Nah, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masukin aja 5. Oh, berarti skalanya adalah 1 berbanding 1.900.000. Nah, tapi penulisan skala biasanya tidak seperti ini. Ketika di akhir nanti penulisan skala adalah 1 berbanding 1.900.000. Artinya setiap 1 cm pada jarak peta mewakili 1.900.000 pada jarak sebenarnya. Oke, gampang kan? Gampang dong. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, ya, ini tadi rumusnya. Oke, kita lanjut jawab ke soal yang nomor 3. Oke, kita tutup soal yang nomor 4 biar kamu tidak terkecoh. Oke, di sini ada soal cerita tanah Pamarta berbentuk persegi panjang. Wah, sekarang ada bentuk-bentuknya nih. Bagaimana? Tidak usah khawatir. Ya, kita gambar saja. Tanah Pamarta berarti yang diketahui bentuk tanahnya dulu. Berbentuk persegi panjang. Kita buat aja persegi panjangnya. Persegi panjang. Oke. Tanah Pamarta berbentuk persegi panjang. Menggambarkan dalam peta. Pamarta menggambarkan dalam denah atau dalam peta ya, dengan panjang 7 cm. Berarti panjang peta, Bu Nabila tulis PP, panjang peta adalah 7 cm. Atau P di sini adalah 7 cm. Dengan lebar 4 cm berarti LPP, LP-nya lebar peta atau lebar gambar adalah 4 cm. Berarti ini L-nya adalah 4 cm. Sampai sini paham ya? Oke. Dia bilang, berapakah panjang dan lebar sesungguhnya? Berarti
panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, PS dan LS yang ditanya, jika denah tersebut berskala 1:300. Berarti ini masih yang kita ketahui, skalanya adalah 1:300. Berapakah luas tanah Pamarta? Oke, di sini tadi yang ditanya, nah, Bu, kok itu banyak banget? Nggak apa-apa, kalau kalian sudah tahu kuncinya mencari skala, jarak peta dan jarak sebenarnya mah mudah. Ayo kita lakukan bersama. Berarti yang ditanya adalah panjang sebenarnya, terus lebar sebenarnya. Satu lagi apa? Pintar, good job. Luas sebenarnya. Nah, karena ini panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, dan luas sebenarnya, semua nanti harus dalam meter atau meter atau kilometer. Ya, kita ambil aja ke kilometer atau meter. Harus, ayo, ke meter saja ya, yang mudah karena meter paling dekat sama sentimeter. Oke, kita kerjakan satu-satu. Ini jangan dibuat menjadi pusing, konsepnya masih sama. Nah, masih sama skala. Kalau tadi yang diketahui jarak sebenarnya adalah JP dan jarak jarak sebenarnya adalah JS dan jarak peta adalah JP. Kalau ini panjang sebenarnya berarti ini jadi PP. Yang ini jadi apa? Jadi PS, panjang sebenarnya. Terus yang luas gimana, Bu? Sama saja, lebar dan luas sama saja. Berarti ini skala, ini lebar gambar, ini lebar sebenarnya. Nanti yang luas juga sama, luas gambar dengan luas sebenarnya. Oke, kita cari satu-satu. Yang pertama ditanya adalah PS. PS berarti PP dibagi S. Bu, kenapa skalanya tidak ditulis ke bawah? Karena skala di sini nanti 1 berbanding. Agar mudah, Bu Nabila tulisnya ke samping. PP adalah 7 cm. Satuan selalu digunakan. Dibagi 1/300. 1 berbanding 300. Oke, ini kalau bagi berarti tinggal kita kali. Kita balik, berarti 7 cm kita kali dengan 300. Mudahnya 7 kali 3 adalah 21. Nolnya ada 2 cm. Nah, tadi kita punya di sini. Nah, nih. Kita punya di sini. Kalau yang ditanya sebenarnya harus ke dalam meter. Oke, kalau ditanya sebenarnya harus ke dalam meter. Di sini masih sentimeter, berarti PS-nya harus kita rubah ke meter. Ke meter itu turun atau naik? Pinter, naik. Naik 2, Bu. Berarti ini dibagi 100. Kita coret. Berarti tinggal 21 meter. Oh, berarti kejawab nih yang pertanyaan pertama. Berarti dia adalah panjang sebenarnya adalah 21 meter. Kejawab kan yang pertama? Nah, gampang kan? Nah, gampang dong. Mudah dong. Ini yang pertama. Sekarang kita jawab yang kedua. Sini di sampingnya saja. Kita jawab yang kedua. Ya, kita jawab yang kedua. Lebar sebenarnya LS berarti LP dibagi skala. Sama konsepnya. Berarti 4 cm dibagi 1 berbanding 300. Oke. Sama berarti 4 cm dikali 300. Kita balik. 300 per 1. Bu, kok satunya nggak ditulis? Boleh ditulis kalau kamu mau tulis.
Nggak ditulis juga boleh karena dia 1. Tapi kalau di atasnya selain angka 1, yaitu 2, 3, 4, 5, itu harus ditulis. Oke. Berarti LS-nya adalah 4 kali 300, 1200 cm. Nah, karena cm tadi kita harus rubah ke meter, berarti ini 1200 dibagi 100, jadinya 12 meter untuk lebar sebenarnya. Kejawab kan? Nah, sekarang yang ditanya adalah luas sebenarnya. Nah, untuk luas kita cari tahu dulu bentuknya. Tadi bentuknya adalah persegi panjang. Ya, tanahnya Pak Marta bentuknya persegi panjang. Berarti di sini nanti luas sebenarnya adalah luas sebenarnya. Berarti luas tanahnya. Luas tanahnya berbentuk persegi. Persegi apa? Luas sebenarnya berbentuk persegi panjang. Good job. Berarti kita cari luas persegi panjang apa? Berarti luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. Tadi kita udah dapat panjang sebenarnya berapa? 21 meter. Lebar sebenarnya 12 meter. Tinggal kita kalikan. 21 kali 12 adalah berapa? Pinter. 252 meter pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini satuannya meter, ini satuannya meter. Meter kali meter berarti meter pangkat 2. Gampang kan? Oke, sekarang Bu Nabila lanjut ke soal yang nomor 4. Ya, kita jawab di sini aja di bawahnya. Oke. Soal nomor 4. Skala pada suatu peta adalah 1 berbanding 1 juta. Oke, berarti di sini skalanya yang kita ketahui ya. Berarti yang kita ketahui skalanya adalah 1 berbanding 1 juta. Nah, jika jarak kota A dan kota B adalah 3 cm, berarti jarak apa? Kalau sentimeter satuannya. Pinter, jarak peta adalah 3 cm, berarti yang ditanya adalah jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah, berarti yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, tadi kalau jarak sebenarnya harus ke dalam. Oke, harus ke meter. Mungkin nggak kalau kota meter? Kota A ke kota B, kota Jakarta ke kota Lampung, mungkin nggak meter? Enggak, berarti kita bisa rubah ke kilometer karena jaraknya jauh. Ya, ditempuhnya harus menggunakan kendaraan yang apa? Kendaraan yang tidak bisa dijangkau dengan jarak meter. Oke, berarti kita jawab di sini. Bu, terus gimana? Sama saja. Tadi JS apa? Nah, JS adalah skala dikali apa? JS adalah skala dikali. Betul nggak skala dikali JS? Oh, salah. JS itu adalah JS, pinter mengingatkan. Salah, Bu. JS itu adalah JP dibagi skala, pinter. JP-nya adalah 3 cm dibagi 1 banding 1 juta. 1 juta. Oke. Ini tadi 3 cm dikali 1 juta. Lihat ya, 3 cm dikali 1 juta per 1 cm. 3 cm dikali 1 juta adalah 3 juta cm. Tadi karena kita rubahnya ke km karena antar kota, maka ini yang tadinya cm harus dirubah ke kilometer. Ke kilometer itu dikali atau dibagi? Dikali atau dibagi?
Oke, dibagi berapa? Dibagi 5. Nolnya ada 5. Karena turun naik 5 tangga. Kita coret satu. Kita coret hanya yang ada temannya. Karena sudah tidak ada lagi temannya, oh berarti JS-nya adalah 30 kilometer. Nah, gampang bukan? Mudah bukan? Oke, nah tugasnya di rumah mencatat apa yang telah Bu Nabila jelaskan. Ya, tugasnya adalah mencatat apa yang telah Bu Nabila jelaskan. Kemudian buat skala, ya, buat skala dengan perbandingan 1:1 juta. Kalian hitung jarak sebenarnya atau luas sebenarnya rumah kamu. Oke, jadi kamu bisa ukur rumah kamu panjangnya berapa, lebarnya berapa dalam satuan sentimeter. Kemudian dicari ya lebar sebenarnya dan panjang sebenarnya, kemudian dicari luasnya. Oke, Bu, berarti tugasnya kayak contoh yang nomor 3 ya? Ya, benar, tugasnya seperti contoh nomor 3 ini. Misalkan ini rumah kamu, ya, kotak ini rumah kamu. Ternyata panjang rumah kamu adalah 7 cm dan lebar rumah kamu adalah 4 cm. Nah, silakan dicari panjang sebenarnya dan luas sebenarnya, lebar sebenarnya serta luas sebenarnya dengan skala 1:1 juta. Jadi ada 2 nih perintahnya ya. Dengarkan baik-baik, perintahnya ada 2. Yang pertama, mencatat atau mensalin apa yang telah Bu Nabila jelaskan, ya, contoh yang telah Bu Nabila jelaskan, dan menghitung luas sebenarnya rumah kamu. Oke, silakan minta bantuan sama ayah dan ibunya. Tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Oke, ingat, walaupun belajar di rumah, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian Bu Nabila perintahkan, itu semua dinilai. Ya, jika ada yang tidak dimengerti, jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, bisa hubungi Bu Nabila secara langsung. Kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.